Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Duroto Magla dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai mahasiswa Permatasari 2021. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam tipe kepemimpinan. Nah, yang pertama itu ada tipe kepemimpinan karismatik. Jadi tipe kepemimpinan karismatik ini memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. Jadi kepemimpinan karismatik ini dianggap memiliki kekuatan gaib atau supranatural power dan kemampuan-kemampuan yang superhuman yang diperolehnya sebagai karunia yang maha kuasa. Nah, jadi kepemimpinan yang karismatik ini memiliki inspirasi, keberanian, berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri. Totalitas kepemimpinan karismatik ini memancarkan pengaruh dan daya tarik yang amat besar. Lalu ada tipe kepemimpinan paternalistis atau maternalistis. Jadi kepemimpinan paternalistis atau lebih diidentikan dengan kepemimpinan yang kebapaan dengan sifat-sifat berikut. Yang pertama, mereka menganggap bahwa bawahannya ini sebagai manusia yang tidak atau belum dewasa atau anaknya sendiri yang perlu dikembangkan. Yang kedua, mereka bersikap terlalu melindungi. Lalu yang ketiga, mereka jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan sendiri. Nah, lalu yang keempat, mereka hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif. Yang kelima, mereka memberikan atau hampir tidak pernah memberikan kesempatan pada pengikut atau bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri. Nah, yang keenam ini selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Jadi sedangkan tipe kepemimpinan maternalistik tidak jauh beda dengan tipe kepemimpinan paternalistik. Yang membedakan adalah di dalam kepemimpinan maternalistik terdapat sikap overprotective atau terlalu melindungi yang sangat menonjol disertai kasih sayang yang berlebih-lebihan. Nah, lalu yang ketiga terdapat tipe kepemimpinan militeristik. Jadi tipe kepemimpinan militeristik ini sangat mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter. Nah, adapun sifat-sifat dari kepemimpinan militeristik ini adalah yang pertama, lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando keras dan sangat otoriter, kaku, dan seringkali kurang bijaksana. Lalu yang kedua, menghadapi kepatuhan mutlak dari bawahan. Yang ketiga, sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual, dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan. Nah, yang keempat, mereka ini menuntut adanya disiplin yang keras dan kaku dari bawahannya. Yang kelima, tidak menghendaki saran, usul, sugesti, dan kritik-kritikan dari bawahannya. Lalu yang keenam ini ada komunikasi hanya berlangsung searah. Nah, tadi merupakan sifat-sifat dari tipe kepemimpinan militeristik. Lalu yang keempat ada tipe kepemimpinan birokratis atau authoritative atau dominator. Jadi kepemimpinan autokratis ini memiliki ciri-cirinya yaitu mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi. Lalu pemimpinnya juga selalu berperan sebagai pemain tunggal. Nah, lalu berambisi juga untuk merajai situasi. Jadi berambisi untuk merajai situasi, dan setiap perintah dan kebijakan selalu ditetapkan sendiri. Lalu bawahannya juga tidak pernah diberi informasi yang mendetail tentang rencana dan tindakan yang akan dilakukan.
Nah, semua pujian dan kritik terhadap segenap anak buahnya ini diberikan atas pertimbangan pribadi. Lalu adanya sikap eksklusivisme. Nah, lalu selalu ingin berkuasa secara absolut, bersikap dan berprinsipnya sangat konservatif, kuno, ketat, dan kaku. Nah, pemimpin ini akan bersikap baik pada bawahan apabila mereka patuh. Nah, itu merupakan tipe-tipe atau karakteristik dari kepemimpinan otokratis. Lalu selanjutnya ada tipe kepemimpinan laissez-faire. Jadi pada tipe kepemimpinan ini, tipe ini adalah tipe kepemimpinan yang praktisnya pemimpinnya ini tidak memimpin. Dia membiarkan kelompoknya, setiap orang berbuat semaunya sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikit pun dalam kegiatan kelompoknya. Lalu semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahannya sendiri. Jadi pemimpin tipe ini hanya berfungsi. Jadi pada tipe kepemimpinan ini, pemimpin itu hanya berfungsi sebagai simbol. Jadi tidak memiliki keterampilan teknis, tidak mempunyai wibawa, tidak bisa mengontrol anak buahnya, lalu tidak mampu melaksanakan koordinasi kerja, tidak mampu menciptakan suasana kerja yang kooperatif. Jadi kedudukan sebagai pemimpin biasanya diperoleh dengan cara penyogokan, suapan, atau karena sistem nepotisme. Oleh karena itu, organisasi yang dipimpinnya biasanya morat-marit atau kacau balau. Nah, lalu ada tipe kepemimpinan populistis. Jadi kepemimpinan populistis ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional, tidak mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan hutang luar negeri. Jadi kepemimpinan jenis ini mengutamakan kehidupan kembali sikap nasionalisme. Lalu yang selanjutnya ada tipe kepemimpinan administratif atau eksekutif. Jadi kepemimpinan tipe administratif ini kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Nah, lalu pemimpinnya ini biasanya berdiri dari teknokrat atau teknokrat dan administratur yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Oleh karena itu dapat tercipta sistem administrasi dan birokrasi yang efisien dalam pemerintahan. Pada tipe kepemimpinan ini diharapkan adanya perkembangan teknis, yaitu teknologi, industri, manajemen modern, dan perkembangan sosial di tengah masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu ada tipe kepemimpinan demokratis. Jadi kepemimpinan demokratis ini berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan dengan penekanan pada rasa tanggung jawab internal atau pada diri sendiri dan kerjasama yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis tidak terletak pada pimpinannya, akan tetapi terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok. Jadi kepemimpinan demokratis ini menghargai potensi setiap individu, mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan, bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing, lalu mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada saat-saat dan kondisi-kondisi yang tepat. Jadi pada dasarnya tipe kepemimpinan itu bukan suatu hal yang mutlak untuk diterapkan, karena pada dasarnya semua jenis gaya kepemimpinan itu memiliki keunggulannya masing-masing. Pada situasi atau keadaan tertentu dibutuhkan gaya kepemimpinan yang otoriter, walaupun pada umumnya gaya kepemimpinan yang demokratis lebih bermanfaat. Oleh karena itu dalam aplikasinya tinggal bagaimana kita menyesuaikan gaya kepemimpinan yang akan diterapkan dalam keluarga, organisasi, atau perusahaan sesuai dengan situasi dan kondisi yang menuntut diterapkannya gaya kepemimpinan tertentu untuk mendapatkan manfaat bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.